Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya F2N Putra dengan nomor NPM 2404101031, kelas 141, Prodi Administrasi Publik, mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi saya dengan judul Collaborative Governance dalam mengatasi stunting di Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Alasan saya memilih materi ini yaitu karena stunting masih menjadi salah satu masalah yang cukup serius di Indonesia dan berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Permasalahan stunting tidak bisa diselesaikan hanya dari sektor kesehatan saja, tapi juga berkaitan dengan aspek gizi, pendidikan, ekonomi, sosial, dan pola asuh keluarga. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Kecamatan Sukolilo menarik untuk dijadikan topik karena dalam upaya penurunan stunting terdapat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi profesi, dan masyarakat. Oleh karena itu, saya ingin mengetahui bagaimana proses kolaborasi tersebut berjalan, bagaimana peran masing-masing aktor, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan kolaborasi dalam penanganan stunting. Salah satu topik ini juga relevan dengan bidang administrasi publik karena berkaitan dengan collaborative governance dalam penyelesaian masalah publik. Itu yang pertama yaitu latar belakang. Stunting merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan masih menjadi tantangan dalam menyelesaikan masalah sehingga masalah ini seharusnya ditangani secara bersama. Penyebab stunting itu ada 4. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi keluarga merupakan kondisi yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting. Keluarga dengan pendapatan yang terbatas seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak secara optimal. Selain itu, keterbatasan ekonomi juga dapat mempengaruhi akses terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan, serta kebutuhan penunjang lainnya yang penting bagi tumbuh kembang anak. Yang kedua yaitu akses terhadap layanan kesehatan. Akses terhadap layanan kesehatan yang kurang memadai dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting. Hal ini meliputi keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan, rendahnya pemanfaatan posyandu, serta kurangnya pemeriksaan kesehatan ibu dan anak secara rutin. Padahal layanan kesehatan berperan penting dalam memantau pertumbuhan anak, pemberian imunisasi dan edukasi mengenai gizi, serta kesehatan keluarga. Yang ketiga yaitu kualitas sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan yang buruk dapat menyebabkan anak lebih rentan terkena penyakit infeksi seperti diare dan cacingan, yang berdampak pada terganggunya penyerapan zat gizi dalam tubuh. Kondisi lingkungan yang tidak bersih, kurangnya akses air bersih, serta fasilitas sanitasi yang tidak layak dapat menghambat pertumbuhan anak dan meningkatkan risiko terjadinya stunting. Oleh karena itu, perbaikan kualitas sanitasi menjadi salah satu upaya yang penting dalam pencegahan stunting ini. Dan yang terakhir yaitu pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua dalam merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak sehari-hari. Dalam hal ini, pola asuh berkaitan dengan bagaimana orang tua memberikan asupan gizi, menjaga kebersihan anak, memperlihatkan kesehatan anak, serta memberikan stimulasi yang mendukung tumbuh kembangnya. Kurangnya pengetahuan orang tua mengenai gizi, kesehatan, dan pengasuhan yang tepat dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting pada anak. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam memastikan anak memperoleh nutrisi dan perawatan yang optimal selama masa pertumbuhan. Faktor tersebut menjadikan upaya penanganan stunting yang tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai pihak dan sektor secara terpadu seperti masyarakat dan sektor swasta. Hal ini di Kecamatan Sukolilo menjadi salah satu wilayah yang melaksanakan berbagai program percepatan penurunan stunting melalui sinergi antara pemerintah, termasuk tenaga kesehatan, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap faktor penyebab stunting dapat ditangani secara bersama-sama, sehingga tujuan penurunan stunting dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Untuk selanjutnya yaitu konsep collaborative governance. Kolaborasi merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat, akademisi, dan organisasi sosial dalam upaya membangun keputusan serta tindakan bersama untuk menyelesaikan masalah publik secara efektif.
Melalui kolaborasi, setiap pihak dapat memberikan kontribusi sesuai dengan sumber daya, pengetahuan, dan kewenangan yang dimiliki setiap orang dan sehingga terciptanya sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal penanganan stunting, pendekatan kolaboratif menjadi sangat penting karena stunting merupakan masalah yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penyelesaian stunting tidak dapat dilakukan oleh satu aktor saja, melainkan membutuhkan keterlibatan dan koordinasi berbagai pihak agar upaya pencegahan dan penanganannya dapat berjalan secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk selanjutnya yaitu aktor yang terlibat. Aktor yang terlibat di sini ada 3, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah memiliki keterlibatan yaitu seperti Kecamatan Sukolilo, Dinas Kesehatan, DP3A, PPKB, staf Puskesmas yang berperan dalam perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan program. Sementara itu di sektor swasta berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR yang dijalani oleh Pakuan Group melalui Pakuan Peduli. Dan yang terakhir yaitu masyarakat. Partisipasi yang diberikan masyarakat yaitu melalui pengadaan PKK, kader kesehatan, dan tim pendamping keluarga atau TPK. Terus selanjutnya yaitu ada peran pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu aktor utama yang memiliki peran penting dalam upaya percepatan penurunan stunting. Keterlibatan pemerintah diperlukan untuk memastikan berbagai program dan kegiatan dapat berjalan secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Adapun 3 peran pemerintah yaitu meliputi untuk yang pertama koordinasi program dan kebijakan antar instansi. Yang dimaksud koordinasi antar instansi yaitu dilakukannya untuk menyatukan tujuan, program, dan pembagian tugas masing-masing pihak yang terlibat dalam penanganan stunting ini. Melalui koordinasi yang baik, setiap aktor dapat bekerja secara sinergis sehingga pelaksanaan program menjadi efektif dan tepat sasaran. Yang kedua yaitu pengadaan balita stunting dan pemantauan kesehatan. Pendataan ini penting karena dilakukan untuk memenuhi jumlah serta kondisi balita yang mengalami stunting maupun yang beresiko terkena stunting. Selain itu, pemantauan kesehatan secara berkala diperlukan untuk melihat perkembangan balita dan memastikan intervensi yang diberikan berjalan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu penyedia layanan kesehatan dan edukasi keluarga. Penyedia layanan kesehatan dan edukasi keluarga dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan stunting sejak dini. Lalu kegiatan seperti posyandu, penyuluhan gizi, dan pendampingan keluarga. Masyarakat dapat memperoleh informasi dan layanan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Untuk selanjutnya yaitu peran swasta dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pakuan Group melalui program CSR Pakuan Peduli memberikan dukungan berupa bantuan pendidikan dan program orang tua asuh bagi anak-anak yang membutuhkan. Sementara itu, Ikatan Istri Dokter Indonesia atau IIDI berperan dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, sosialisasi pola hidup, serta dukungan berupa makanan sehat dan vitamin untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak. Di tingkat masyarakat, perempuan pemberdaya keluarga atau PKK dan kader kesehatan berperan dalam melakukan pendampingan keluarga, memberikan sosialisasi mengenai gizi dan kesehatan anak, serta membantu pelaksanaan berbagai kegiatan pencegahan dan penanganan stunting. Keterlibatan berbagai aktor ini menunjukkan adanya sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program percepatan penurunan stunting. Itu selanjutnya yaitu hasil kolaborasi yang melibatkan berbagai aktor dalam penanganan stunting di Kecamatan Sukolilo memberikan sejumlah hasil positif dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting. Sinergi yang terjalin antara pemerintah, sektor swasta, organisasi profesi, serta masyarakat dapat mendorong pelaksanaan
program yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Adapun hasil yang dicapai dari kolaborasi yaitu ada 3. Yang pertama yaitu penurunan kasus stunting dan penguatan pencegahan sejak dini, yaitu merupakan upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan secara berkelanjutan, memberikan dampak positif terhadap kondisi kesehatan anak melalui intervensi gizi, edukasi kesehatan, pendampingan keluarga, serta pemantauan tumbuh kembang balita secara rutin. Risiko stunting dapat dideteksi dan ditangani lebih awal sehingga mendukung penurunan jumlah kasus stunting di masyarakat. Yang kedua yaitu peningkatan kesadaran masyarakat tentang gizi dan kesehatan, yaitu berupa kegiatan edukasi yang diberikan kepada masyarakat dan membantu meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pentingnya pemenuhan gizi, pola asuh yang baik, serta pemantauan kesehatan anak. Peningkatan pengetahuan ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga tumbuh kembang anak dan mencegah stunting. Dan yang terakhir yaitu peningkatan koordinasi antar aktor. Kolaborasi yang dilakukan yaitu membuat komunikasi dan koordinasi antar aktor menjadi lebih terstruktur, dan pemerintah, tenaga kesehatan, sektor swasta, serta masyarakat dapat saling berbagi informasi, menjelaskan program, serta bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga upaya penanganan stunting menjadi lebih efektif. Terus selanjutnya implikasi dan kolaborasi. Hasil kolaborasi yang telah dicapai menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif governance dalam penanganan stunting di Kecamatan Sukolilo mampu menciptakan sinergi yang lebih baik antar aktor. Keterlibatan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat tidak hanya membantu meningkatkan koordinasi program, tapi juga memperluas jangkauan intervensi yang diberikan kepada kelompok sasaran. Melalui kerjasama tersebut, berbagai sumber daya yang dimiliki masing-masing aktor dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi, kesehatan, dan pola asuh anak menunjukkan bahwa kolaborasi yang dibangun tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat. Perubahan ini menjadi modal penting dalam menciptakan upaya pencegahan stunting yang berkelanjutan, karena masyarakat mulai memiliki pemahaman dan partisipasi yang lebih aktif dalam menjaga kesehatan anak. Terus selanjutnya yaitu ada tantangan. Meskipun kolaborasi dalam penanganan stunting di Kecamatan Sukolilo telah menunjukkan berbagai hasil positif, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas program ini. Salah satu tantangan utama adalah menjaga koordinasi lintas sektor agar dapat berlangsung secara berkelanjutan dan konsisten di antara seluruh aktor yang terlibat. Selain itu, perbedaan sumber daya, kapasitas, dan kewenangan antar aktor dapat mempengaruhi pelaksanaan program serta tingkat kontribusi yang diberikan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan agar program yang dijalankan memperoleh dukungan yang lebih luas dan mampu menjangkau kelompok secara optimal. Oleh karena itu, diperlukannya berbagai inovasi, program, dan strategi kolaborasi agar yang adaptif guna memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting secara berkelanjutan. Adapun untuk kesimpulan yaitu kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam penanganan stunting di Kecamatan Sukolilo telah berjalan dengan cukup baik melalui keterlibatan pemerintah, tenaga kesehatan, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak, memperkuat edukasi kepada orang tua, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Adanya pembagian peran yang jelas dan koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan jadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelayanan program. Hal ini juga menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif governance mampu menciptakan sinergi antar aktor sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
Setiap pihak memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing, sehingga program yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan stunting merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak untuk dapat diselesaikan secara komprehensif. Berikut ada 5 daftar pustaka yang saya pakai untuk presentasi hari ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.